Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sallallahu alaihi. Hadirin jamaah salat maghrib kajian rutin di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Tentu saja nikmat yang kata Rasulullah SAW banyak diberikan, tapi juga banyak disalahgunakan, banyak dilalaikan, banyak memperdaya kita. Nikmatani maghburun fihi ma katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Hadis al-maqal, yaitu nikmat berupa sehat dan waktu yang berubah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita, suri tauladan bagi kaum muslimin, bagi umat Islam, bagi siapa saja yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada hari akhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Demikian pula mudah-mudahan salawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari akhir nanti. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Tidak terasa kita ini sudah setengah bulan. Ya, bulan Syawal itu sudah hari ke-16 atau 17 ya. Di tanggal 20 itu 1 Syawal.
sudah tanggal 5 April, tanggalannya ini sampai 31 Maret ya, 16, 17 ini. Jadi harinya hari ke-16 awal. Malamnya itu sudah malam ke-17 Syawal. Dan kita ketika sudah di bulan Syawal saja sing duwe PR. Paling boten PR niku enten kali. PR yang ya, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin faqad shoma siyamat dahri. Poso Ramadan plus 6 dina bulan Ramadan 30 hari plus poso 6 dina bulan Syawal, maka itulah yang disebut puasa 1 tahun penuh. Penjelasan para ulama gampang ya, bahwa manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wong lakoni 1 kebaikan pahalanya 10. Kalau 1 bulan ping 10 berarti 10 bulan. Ini dah. Tsumma atba'ahu sitan, terus tambah 6 di 6 hari min Syawal, dari bulan Syawal. 6 hari kali 10 niku jumlahnya 60 niku pinten wulan? 2 bulan. 60 mosok 60 berapa bulan? 2 bulan. Jadi poso Ramadan plus 6 hari puasa di bulan Syawal niku hitungane 1 tahun. Maka jelas itu hanya para ulama. Oh hitungnya ini. Ya. Jadi puasa 1 bulan penuh kalau pahalanya 10 minimal pun jadi 10 bulan. Kalau ditambah 6 hari, 6 hari kali 10 60. 10 bulan dan 2 bulan 12 bulan. Maka itulah kata Rasulullah puasa 1 tahun. Jadi puasa 1 tahun itu ngaten ya. Nah, itu. Maka Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal tidak harus langsung dan juga tidak harus urut. Nah, gitu ya. Hanya saja memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang sunnahnya urut dan mayoritas tidak, gitu ya. Itu yang konkret. Kalau yang masih biyen konsep terus
Niku adalah PR yang tersisa dari surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya potong bagian bawah belakangnya saja. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sing loro niku mungkin sudah, meskipun ada 1-2 di antara kita yang punya hutang. Napa niku? Allah ingin mengatur bulan puasa itu gampang kangge kula panjenengan. Untuk kita semua itu tidak sulit. Sing lunga iso gak poso tapi diganti lihat dino liyane hari lainnya. Sing sakit juga begitu, bahkan yang berat juga diberi jalan keluar. Nah kemudian walitukmilul iddah, supaya kita menggenapkan bulan, hitungan bulan puasa dalam 1 bulan itu, supaya takmilah. Mumpun sudah masuk bulan Syawal. Walitukabbirullah, dan supaya kalian mengagungkan Allah. Sampun diisi takbiran sampai ngomong mengagungkan Allah. Nah, terakhir itu BRE wala'allakum tashkurun. Ya, bersyukur. Jadi rupanya setelah didorong untuk menjadi pribadi yang bertakwa, didorong untuk banyak bersyukur. Sampean kula panjenengan kalau memperhatikan pesan Allah niku urut mulai awal-awal juz 2 ya sampai di ayat ini, baru nanti berikutnya itu sebenarnya ada sistematikanya, urutannya. Apa itu? Sadurunge muni nglakoni ibadah napa poso, sebelum puasa itu babnya, kalau kita balik lagi itu adalah menerapkan hukum-hukum tertentu, enten bab waris, ya wasiat waris, ada bab tentang kisos misalnya. Sebelum masuk ke situ, di awal-awal itu yang didorong itu situ sakjane nomor 1 itu adalah mendapatkan petunjuk Allah. Nek kuncinya itu belum, buri-buri ini betul laku. Makanya di ayat-ayat sebelumnya ya itu bicara petunjuk dulu agak banyak Allah Subhanahu wa taala itu. Karena itu kuncinya mendapatkan petunjuk Allah. Ya, masih tahunan membantu Rasulullah SAW. Sinten paman beliau. Nek petunjuk belum dapat, mulai siji mboten saged mengawali menjalankan perintah Allah, apalagi sampai menjadi orang yang bertakwa, itu belum bisa. Petunjuk dulu, ayat ini bicara petunjuk dulu. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Ayat pinten niku? Tuh,
ayat 100 coba dilihat. Awal-awal juz 2 sudah. Ayat 149 atau ayat 150, coba dilihat. Nah, 150. Itu seket. Apa ayat niku? Artinya sama jelas. Dan dari manapun kau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Jadi perintah untuk menghadap Masjidil Haram, ya, menghadap kiblat dalam sholat itu ada di 3 ayat yang hampir berurutan. 144, 149, 150. Makanya kemudian bab nambah Israel Amerika itu sebagian ulama kemarin yang muncul itu fatwanya dari ulama Mesir itu ya. Fatwanya dari ulama Mesir Al-Azhar. Ya, selama itu sama ahlul kiblate podo. Wah, gitu kan. Maka itu adalah umat Islam. Masalah bedo dalam hal-hal tertentu, nah itu masalah yang kesekian. Jadi ada banyak pendapat tentang ini. Tapi salah satu yang dijadikan dasar selain kalimat tauhid, syahadat yang sama, baik syahadat tauhid ya maupun syahadat rasul itu sama, kunci lainnya adalah kiblat yang sama. Itu perintahnya diulang 3 kali. Dan perintah diulang 3 kali itu kata Ibnu Katsir, kata banyak para mufassir, itu hikmahnya adalah yang terpenting bagi umatnya Rasulullah SAW itu adalah kiblat. Nek biyen sing penting patuh nang Rasulullah SAW. Sakniki kabeh padha ngaku. Tapi kemudian sing ono sampai sakniki selain tentu saja adalah Al-Qur'an ya, dan menerima sunnah Rasulullah SAW itu kiblat. Sing wujud sakniki niku kiblat wujud. Ini nanti tadi kita sebagian mengikuti kajian ya dari Prof. Din Samsudin. Ini juga sudah akan dirumuskan ya. Di Indonesia ini akan dirumuskan para ulama terkait dengan perang yang ada di sana itu sing penting Qur'ane podo ditambahi ya, syahadate podo, kiblate podo, itu fatwa Mesir. Nanti di sini tambah itu lagi sing penting Qur'ane podo, itu terkait dengan ini ya. Dan itu diulang 3 kali itu untuk menunjukkan bahwa yang paling penting bagi umat Islam itu kiblatnya sama. Kalau sudah itu, mudah-mudahan kalian mendapat petunjuk itu. Wa min haitsu kharajta, dari manapun kalian keluar,
fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, kiblatnya teng mriku. Ya, karena itu repot, masih yo nang kene niku wong Islam sing repot iku kadang-kadang nang kene. Jenenge wong Islam, tapi ternyata dudu nang kono. Islam delok tekan dine KTP ini. Bareng kiblate nang ndi wae, kiblate pun dudu kono maneh. Wis ana sing kiblate tambah dadi apike grumbul-grumbul nang ideye kuburan. Ngene wapi. Ya. Kiblatnya, sholatnya itu masih menghadap Masjidil Haram. Ya. Jenengan nek kesah haji atau umroh, meskipun dalam pengawasan ketat jamaah teko Iran itu ya teko ngoten lho ya. Karena beda pandangan politik dan beda juga terkait dengan hal-hal tertentu yang kemudian itu disebut perbedaan antara Sunni dan Syi'i, Ahlus Sunnah dan Syiah. Itu ya tetap di sana orang dari Iran lunga kajine ya nang kono ya gitu ya. Tapi memang diawasi secara ketat ya, karena pandangan politiknya enggak sama. Ya. Saya nggak tahu sekarang situasinya seperti apa, gitu ya. Karena biasanya kalau sudah memanas situasi politiknya, ya ada pembatasan tertentu. Ya, itu politik ini sing tanggung jawab adalah pimpinan-pimpinan yang membuat kebijakan, gitu ya. Tapi 3 ayat itu disebut oleh Allah secara berurutan, diulang-ulang, kata para mufassir itu menunjukkan pentingnya ya menyamakan kiblat umat Islam. Dengan menyamakan kiblat itu kunci pertama, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi sebelum muni ngamal macam-macam, sebelum ngomong sholat, ngomong ibadah lain-lain, termasuk lebih-lebih puasa, apalagi zakat, kiblatnya samakan dulu, gitu ya. Kalau sudah kiblatnya sama, itu ujung ayat 150 itu agar kalian mendapatkan petunjuk, kan gitu. Kemudian dijelaskan oleh Allah ciri-ciri mendapatkan petunjuk niku wong sing sabar, gitu kan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibatun qalu inna raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Salah satu cirinya orang dapat itu orang yang mau bersabar, gitu ya. Salah satu cirinya. Baru kalau sudah ngomong petunjuknya sudah, baru bicara tentang takwa. Ya. Berarti wong Islam ini melaku di atas petunjuk. Ya, kalau sudah di atas petunjuk jalannya, maka berikutnya targetnya. Ini orang Islam ini. Itu berarti sudah bisa disebut iman dan kemudian diberi target lain, bertakwa, begitu. Target takwa itu sudah mulai disebut ayat 177, ayat 178, ayat 179, 180 niku pun muni takwa, takwa, takwa. 183 takwa.
Setelah selesai bicara takwa ternyata PR-nya masih mantun niku syukur. Takwa itu apa? Para ulama sepakat takwa itu secara umum adalah imtitsalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, wastinabu nawahihi. Itu kan simbolik. Belum bicara bagaimana perasaan yang lebih tinggi daripada itu, bersyukur. Suatu saat Rasulullah SAW kan ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, sholat pengine niku wis di luar kemampuan kebanyakan orang, ya, atau di atas semua orang, semua umat beliau. Mboten nenten sing critane kaya ngoten. Saking suwene jari Aisyah radhiyallahu anha, ya sikile kok ketok abu. Mboten enten sing tahu salat sampai sikile abu. Mboten tahu. Nggih, sikile abu niku loro biasane. Mergo asam urat nggih, kali napa? Kali lunga kesuwen. Ayo, sampe nek lunga numpak bis pirang jam abu? Petang jam. Gantung terus sikile jadi abu sikile kan ngoten. Isok ngarai abu. Iku mboten enten. Rasulullah SAW ditanggeti kali Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, jenengan iku adalah orang yang sudah diampuni dosa jenengan itu. Dosa jenengan itu pun gak ono, pun bersih. Ya, mbok nggih pun nemen-nemen. Nah, gitu ya. Oleh ibadah itu. Maka kata Rasulullah, tidakkah pantes, gak pantes tak aku nek gara-gara oleh ngono mang kabeh itu kemudian saya bersyukur. Nah, begitu. Jadi setelah menjalankan ibadah, mendapatkan kesempatan, peluang menjadi orang yang bertakwa, ternyata masih ada level berikutnya, syukur. Itu. Dan syukur itu versinya Rasulullah SAW itu tentu versi lengkap. Kalau panjenengan syukur itu kan oleh enak tok, syukur. Alhamdulillah enak tok. Berhubung uripe arang-arang enak, akeh mercinge, akhirnya tak batik muncul syukure. Wong diluk-diluk sambat sampe koncone ya. Kapan syukure wong diluk-diluk sambat sampe koncone. Ya. Sing disambati padha wae. Wah, sampe sambat aku urusan tambah akeh. Padha dene ngelumpuk. Wah, ketemulah wong ya gak enak, ketemu wong gak enak ya wis isoke cerita tok, sumbar-sumbaran cerita gak enak. Kapan cerita enak kan gitu. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu nek ketemu enak muni alhamdulillahillati bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Alhamdulillahillati, segala puji bagi Allah, zat yang bi ni'matihi, karena nikmatnya tatimmus shalihat, menjadi sempurnalah nikmat-nikmat ini. Nek ketemu perkara Rasulullah SAW kok seneng, bungah, ya cocok karo pikirane, karo karepe, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini syukur. Enak, alhamdulillah. Iku sing soro. Beliau kalau ketemu perkara yang tidak beliau suka, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal.
Karena itu ada sebuah hadis, ya, ada sebuah riwayat yang menjelaskan sabda Rasulullah SAW. Duh, yang mulai babe-babe niku kita niku lanjut kemarin terakhir itu hadis, ya, hadnya orang yang mencuri, ya, kita lewati dulu. Jadi ada bab di mana kita itu sering hanya istirja, bab mendapatkan musibah ditinggalkan keluarga, meninggal, ya kan, ngoten nah, ya nopo, ya nek enten musibah mau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Tapi ada dalam satu riwayat Rasulullah SAW menceritakan, ya, wong niku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat yang luar biasa, mergo ketika ditinggal oleh keluarganya, meninggal suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya atau orang terdekatnya niku sing diomong niku loro. Satu adalah hamidaka, memuji engkau, alhamdulillah dhisik, baru wastarja'a, istirja, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma nek niki pas enten napa kate napa niku, kate diterno nang gone makam sing nyekel mik iku muni alhamdulillah, wah iso wong-wong karena itulah Rasulullah SAW misalnya ngajari kepada Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah diajari sebagai bentuk rasa syukur tapi kalimat sing alus, ya. Napa sampai ditinggal mati Abu Salamah, Ummu Salamah nggih wis ketika Rasulullah SAW nyambangi Abu Salamah mau meninggal, masih sakit, Rasulullah ngajari Ummu Salamah la ba'sa bihi tahurun, nah gitu, insyaallah Ummu Salamah ojo susah, la ba'sa bihi ka opo-opo kak, cara Jawane ngoten, la ba'sa ka elek belas wong kudu sampean lara iku la ba'sa bihi tahurun iku kabeh berseni dosane. Gitu. Awalnya ketika masih sakit. Ketika meninggal ya tentu diajari untuk mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi diberi kalimat sebagai bentuk syukur. Napa niku? Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Musalamah diajari sampean donga ae sing apik. Ya Allah, jenengan paringi ujrah, ajrun, jenengan paringi pahala, jenengan maringi kula susah nggih pun mboten napa-napa, jenengan paringi pahala. Terus jenengan paringi ganti lebih baik. Akhirnya kan mari ngono Ummu Salamah kan dinikahi oleh Rasulullah SAW lho kan ngoten. Jadi selain istirja, yaitu normal istirja itu. Selain istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagian ulama saged praktekno
muni alhamdulillah. Ngoten. Ketika mendapatkan musibah, Rasulullah SAW meskipun mendapatkan hal yang tidak baik, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, kalau panjenengan iso muni alhamdulillah itu nek pas wong enak tok. Ya, rujak ya. Kadang-kadang lali malahan. Nah, nerimo disangoni alhamdulillah. Alhamdulillah, kadang lali malahan. Bareng oleh susah. Innalillah tok, ngoten. Padahal nggih alhamdulillah. Lah niku nek sing pun tutuk puncak tetep alhamdulillah. Angel ngoten niku. Itulah bersyukur ya. Bersyukur dalam praktek yang lengkap dari Rasulullah SAW. Ya. Napa? Ya sampean delok wonge gurung pati ngerti, ilmune gurung tutuk, ngajine gurung sampean muni alhamdulillah. Kalau menjenguk sakit sing paling ringan tadi itu doanya tadi itu la ba'sa bihi tahurun. Kabeh muni ngono tapi gak karo artine. Nek cara Jawane gak apa-apa, Pak. Iku kabeh nyepuro dosa. Ngoten niku. Ya, itu. Ayo saiki digoleki hakikate. Sampean loro ya, di sepuro dosane apa waras dosane sik utuh. Nah. Sampeyan milih ndi? Ayo sampeyan milih ndi sik Cak Madris? Jadi Cak Madris nggih kula milih waras di sepuro. Ini ya pilihan sampean lah. Ada seorang sahabiah, sahabat perempuan. Ya. Ada seorang sahabat, saya kira dulu pernah kita bahas ketika bab tentang apa namanya Allah ketika sakit. Ada seorang sahabiah, sahabat perempuan. Ya, duwe lorone napa? Loro ayan. Ayan niku napa? Bahasa Indonesia. Epilepsi. Loro epilepsi. Ya. Epilepsi niku nek kumat. Waduh pokoknya ya gak eling. Ya bisa-bisa tiba-tiba apa? Jatuh atau tiba-tiba apalah ya. Maka sahabiah ini, sahabat perempuan ini orangnya wong kulit ireng. Ya, ini yang cerita Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, gitu ya. Mohon kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan saya ini supaya sembuh. Ngoten ya. Doakan saya ini supaya sembuh. Rasulullah SAW balik takon, sampean kula dongakno waras apa kula dongakno swarga? Nggih swarga mawon ya gitu. Kasih muni waras. Ya. Karena itu oleh Rasulullah SAW diajari itu ngene ya supaya lebih memilih diampuni. Ya sudah kalau gitu saya doakan Anda diampuni ya, gitu ya. Tapi gak enak Wan. Ya apa nek epilepsi kumat. Orang itu pun nggih pun kula mboten nyuwun waras, tapi kula nyuwun nek pas kumat ya lambi kula mboten sampai buka-buka. Ah gitu. Itulah didoakan oleh Rasulullah SAW. Nggih ngoten niku. Nggih pancet epilepsine, tapi sesuai dengan permintaan dan pilihannya ya dia mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan surga. Tapi nek pas kumat boten
buka kalimat klambi ini, mboten buka aurate. Angel sampean saged milih ngoten Cak Matris. Ayo nggih yo opo. Karepe pokoke kabeh niku dijaluk 100. Jaluke 100. Kayak pilihan kok jaluke. Masyaallah muslimin dan makmum. Syukur dalam makna yang sesungguhnya gitu nggih. Nah, itu masih menjadi PR, yaitu konsep niku syukur niku iso diomong. Tapi praktek ya. Yang paling sederhana dari Rasulullah SAW, nek oleh api alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nek oleh kaenak alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Men saged rata-rata ya sandung alhamdulillah, sandung misuwan tabane. Ya. Gitu. Sementara begitu dululah kajian kita di awal dan masih dalam suasana Syawal, saya tetap menyampaikan taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya Allah siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum, taqabbal ya karim. Ngapunten ingkang kathah, mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah kita ketemu di waktu yang akan datang pekan depan, masuk babnya itu sudah bab jinayah, terakhir itu bab hukum had mencuri. Insya Allah di waktu yang akan datang masuk bab jinayah. Jinayah itu hukum pidana, kurang lebih begitu nanti di dalam Islam. Apakah ada nanti dalam perkembangannya hukum pidana dalam Islam. Kali ini hanya pengantarnya saja. Ya, dipesankan oleh Allah bertakwa niku boten mari-mari. Ternyata ada lagi setelah bertakwa, bersyukur juga masih menjadi tugas bagi kita semua sepanjang masih diberi oleh Allah kesehatan dan kesempatan. Nasrullahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.